Oke, selamat siang teman-teman semuanya. Ya, semoga belum bosan ya belajar atau kuliah dari rumah. Ya, kemudian untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa bagi teman-teman semua yang menjalankan. Ya, walaupun ibadah puasa kalian tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kalau sore mungkin banyak yang jualan takjil di pinggir jalan, sekarang sepi, tapi semoga bulan puasa atau Ramadan kali ini tetap menjadi berkah buat kalian ya, bagi teman-teman yang menjalankan. Oke, teman-teman, pada pertemuan kita hari ini di minggu ke-10A ini, ya kita akan masih membahas kelanjutan ya, masih ada hubungannya dengan inheritance pertemuan kita sebelumnya, yaitu namanya adalah polymorphism. Ya, kita akan membahas konsepnya di sini. Kita akan membahas konsepnya dan sedikit implementasinya nanti. Jadi slide ini tidak akan dihabiskan di dalam satu pertemuan, tapi akan habis di dua pertemuan. Jadi akan saya bagi dua di hari ini dan juga di minggu ke-10B nantinya. Ya, ini sedikit review mengingatkan ke kalian kemarin ya tentang inheritance, bahwa jika kita memiliki dua buah kelas yang mempunyai data member yang sama, kita bisa jadikan ke dalam satu kelas yang lebih general ya untuk dua data member yang sama tersebut. Seperti contoh kita kemarin ya, circle dan juga rectangle punya dua data member yang sama, yaitu left dan juga top, sehingga dia akan digeneralisasi menjadi kelas shape yang nantinya akan disebut kelas parentnya, di mana data membernya adalah left dan juga top, sehingga untuk data member left dan top di kelas childnya, untuk di kelas circle dan juga rectangle bisa kita hilangkan, bisa kita hapus. Ya, kalau polymorphism itu apa sih sebenarnya? Polymorphism itu adalah kemampuan suatu objek untuk mengambil banyak bentuk. Ya, oleh karena itu di konsep di PBO atau di OOP ya, polymorphism itu lebih sering digunakan jika kita menggunakan parent class sebagai reference-nya. Ingat-ingat kemarin ya, kita sebelumnya membuat belajar tentang method overriding, di mana method overriding itu yang mempunyai nama metodenya sama, jumlah parameternya pun juga sama. Ya. Tetapi ada tiga rule ya, rule pertama, rule kedua, rule ketiga lah, terutama yang di rule kedua. Nanti akan coba kita ingat-ingat lagi ya, rule kedua itu apa sih lah. Sebenarnya konsep polymorphism itu lebih mengarah ke method overriding, terutama jika kita menggunakan rule yang nomor 2 di sini. Gitu ya. Ini kegunaannya apa? Jadi ini fungsinya akan memberikan lebih ke suatu extensible itu lebih kayak semacam fleksibel gitu ya, bisa kita sebut fleksibel karena kenapa, nantinya untuk pengembangan software selanjutnya gitu ya, kita tinggal menambahkan kelas yang baru dengan kapabilitas yang sama dengan yang sebelumnya tanpa membuat ulang di sini. Nah, contohnya adalah seperti ini. Nah, ini contoh dari polymorphism ya. Di sini misalkan ada suatu parent class ya, itu adalah kelas animal. Dia punya objek namanya Lassie. Ya. Di mana objek Lassie ini ya, itu ternyata bisa banyak bentuk di sini. Bentuknya bisa dog, cat, atau gajah ya, sama seperti ini juga ya. Kalau kalian di sini yang mungkin punya peliharaan di rumah, kalau misalkan kalian punya kucing gitu ya, namanya adalah Kitty. Nah, apakah Kitty itu hanya milik kamu seorang ya, maksudnya hanya milik peliharaanmu seorang gitu ya, kan boleh kan orang lain yang mempunyai nama Kitty juga, atau mungkin ada yang punya di sini yang pelihara anjing memberikan namanya Rocky gitu ya. Nah, apakah Rocky itu hanya boleh khusus anjingmu saja di sini,
masa nggak boleh ya binatang lain itu diberi nama yang sama ya, seperti anjingmu kan juga boleh di sini ya, seperti itu. Nah, itu konsepnya. Sama seperti manusia juga. Manusia juga ada yang namanya Andi gitu ya. Andi apakah hanya satu? Di dunia ini banyak sekali yang namanya Andi gitu ya. Sama-sama manusia ya, tetapi mempunyai nama yang sama di sini. Ya, kalau kemarin contoh yang kemarin tentang shape ya. Parentnya adalah shape, dia mempunyai banyak bentuk yaitu circle dan juga rectangle di sini. Kemarin kita belajar yang namanya adalah method overriding. Nah, ini metode yang ada di polymorphism di sini. Ya, kita bisa menggunakan metode yang sama. Misalkan contohnya ada metode namanya is equal gitu ya. Kita gunakan di dua buah kelas atau dua buah objek yaitu circle dan juga rectangle gitu, tetapi implementasinya bisa berbeda di sini ya. Kemudian metode yang benar ya, apakah itu yang ada di circle atau di rectangle, itu akan dipilih sesuai dengan tipe objeknya saat dipilih. Itu namanya late binding atau late binding gitu ya. Itu nanti kita akan bahas lebih jauh terkait hal ini di sini. Oleh karena itu, misalkan kalau kita menambahkan suatu kelas yang baru, misalkan triangle gitu ya, atau segitiga dengan metode equal di dalamnya, nah kita bisa gunakan itu tetapi dengan implementasi yang berbeda. Nah, ini yang kemarin tentang method overriding ya teman-teman ya. Nah, ini rule-nya. Rule yang pertama, jika tipe referensinya dan objeknya itu sama. Misalkan di sini yang sebelah kiri adalah referensinya shape, objeknya yang dibuat juga shape. Nah, begitu juga ini circle, referensinya objek yang dibuat juga circle. Nah, itu bisa dilakukan. Nah, ini untuk yang rule kedua. Rule kedua ini yang nanti konsep polymorphism dan juga late binding itu berada di sini. Nah, contohnya ini ya, teman-teman ya. Di sini referensinya itu berupa kelas parentnya atau shape, tetapi objeknya itu adalah childnya, yaitu circle. Nah, ini bisa dilakukan. Kemudian di dalam kelas tersebut ya ada metode print string, di mana metode print string itu merupakan override dari kelas shape-nya, yang artinya adalah kelas circle-nya itu mengoverride metode print string yang dipunyai oleh kelas shape. Nah, oleh karena itu, jika konsepnya seperti ini, maka jika kita memanggil seperti ini ya, teman-teman ya, shape circle dot print string, maka yang akan dipanggil ya, metode print string yang dipanggil itu yang berada di kelas circle. Tapi jika tidak dilakukan override, maka metode print string yang dipanggil yang ada di kelas shape. Kemarin di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas, teman-teman, kita juga sudah coba praktekkan melalui programnya langsung ya, melalui form load kemarin ya, sehingga kalian bisa melihat hasilnya. Nah, ini yang dinamakan late bindingnya. Nah, dia memilih dulu gitu ya, dia memilih, oh ini tuh ada proses override atau tidak sih. Nah, kalau tidak ada proses override, maka yang dipanggil yang ada di kelas shape. Kalau ada proses override, maka yang dipanggil yang ada di kelas itu sendiri atau di kelas childnya. Ya, ini konsep polymorphism. Jadi dari satu parent, dari kelas satu parent bisa memiliki bentuk yang lain, yaitu circle ataupun rectangle di sini. Nah, sedangkan yang kalau seperti ini kebalikannya itu tidak bisa dilakukan jika referensinya child class-nya, kemudian objeknya adalah parent-nya.
Ya, kemarin ingat teman-teman untuk method overriding kata kuncinya kalau di parent atau sebutan lainnya adalah base class, itu ada kata kunci virtual. Kalau di child classnya atau derive class itu ada override. Nah, ini untuk di class shape ya, kemarin sudah kita buat ada virtual di sini. Kuncinya ini kita mereview lagi gitu ya. Untuk di class circle ya, jika kita akan melakukan override maka ada kuncinya di sini adalah override, dan juga ada kata base jika kita ingin memanggil gitu ya, memanggil metode print string yang ada di kelas shape kita atau di kelas parentnya. Nah, ini konsep polymorphism karena tadi terutama di rule yang kedua tadi ya, di rule yang kedua bahwa kita bisa membuat objek ya, membuat objek yang lain dari kelas parentnya, seperti contoh tadi shape ya, kita referensinya shape tapi yang kita buat adalah circle ataupun rectangle. Oleh karena itu kita cukup membutuhkan satu buah list ya, membutuhkan satu buah list, yaitu list dari kelas parentnya untuk menyimpan semua tipe anaknya atau menyimpan semua tipe objek dari anaknya atau childnya ya, sehingga nanti kita akan coba praktikkan bersama-sama teman-teman. Kalau sebelumnya di adding shape application kalian mempunyai dua buah list, untuk yang satu menyimpan circle, yang satu menyimpan rectangle, nanti kita akan ubah menjadi hanya satu buah list, yaitu shape untuk menyimpan circle dan juga rectangle dalam satu buah list. Ya, ini contohnya ya, misalkan nantinya kita akan coba langsung gitu ya, kita buat satu buah list di mana tipenya adalah kelas parentnya yaitu shape, namanya list of shape di sini. Nah, di sini kita bisa melakukan perintah ini ya, kita bisa menambahkan objek dari anaknya, dari kelas anaknya, objek dari kelas anaknya, misalkan circle di sini kita tambahkan, rectangle pun juga tambahkan. Kalau mungkin ada triangle atau segitiga bisa ditambahkan juga dalam list of shape ya, asalkan dia terhubung dengan relasi inheritance di dalamnya. Nah, kemudian walaupun gitu ya, meskipun di list of shape tadi itu terdapat berbagai macam objek gitu ya, kita dapat memanggil metode override tadi, memanggil metode overriding tadi yang memiliki nama yang sama tadi ya. C# itu akan mengakses metode yang tepat di sini ya, akan mengakses metode yang tepat. Gambarannya adalah seperti ini. Ya, ini misalkan contohnya ada perintah for each di sini, di mana isi perintahnya ini adalah kita ingin menampilkan data-data objek yang ada di list of shape itu ke dalam list box. Misalkan di sini di indeks ke-0 itu adalah objek rectangle, di indeks ke-1 juga rectangle, dan di indeks kedua adalah circle. Maka ya, saat menjalankan perintah ini myshape.printString di sini ya, myshape.printString, maka dia C# akan menyesuaikan di sini. Oh, ternyata yang di indeks ke-0 tadi adalah objek rectangle, maka metode printString yang akan dipanggil yaitu yang berada di kelas rectangle. Begitu juga nanti kalau sudah sampai di indeks kedua. Di indeks kedua tadi misalkan isinya adalah circle, maka metode printString yang dipanggil di sini, maka dia akan yang berada di kelas circle. Ya, seperti itu gambarannya, teman-teman. Oke, kita di sini ingin mengubah konsepnya lagi ya, teman-teman ya, yang dari adding shape application kemarin ya, tetapi di sini untuk pertemuan kali ini kita akan fokus ke button add ya.
untuk button remove-nya, dan juga kemarin kita menambahkan satu buah lagi button display ya di sini ya, khusus untuk KP kita aja ya teman-teman ya, untuk ya sebagai tambahan latihan ke kalian, mungkin KP yang lain tidak gitu ya. Itu akan ada di pertemuan selanjutnya di hari Rabu atau di week ke 10B. Oke, teman-teman, di sini yang pertama adalah kita mau memodifikasi shape application tadi, di mana kita menambahkan metode calculate area. Kemarin sudah ya, kita ada calculate area tapi tidak menggunakan konsep method overriding. Di sini kita menambahkan metode calculate circumference atau hitung keliling dengan metode overriding juga. Kemudian tadi gitu ya, area dan juga keliling itu akan ditambahkan di print string. Kemudian metode overriding yang konsep is equal tadi, nah itu akan kita bahas di pertemuan yang akan datang ya. Kita berarti fokus di sekarang di nomor 1, di poin 1, 2, 3, kemudian nomor 2 di sini, dan juga nomor 3 ya. Untuk sisanya nanti di pertemuan berikutnya. Oke teman-teman ya, sekarang silahkan kalian buka kembali ya, project adding shape kalian ya. Kita akan mulai di sini teman-teman. Yang pertama tadi ya, poin yang pertama tadi adalah method calculate area menggunakan konsep method overriding. Oke, berarti kalau seperti itu berarti kita harus menambahkan method calculate area juga di kelas parentnya atau di shape. Kemarin sebelumnya tipenya adalah double ya, tapi sebelumnya jangan lupa kalau overriding berarti kita harus untuk di kelas parentnya kita harus tambahkan keyword virtual double. Namanya kemarin disamakan ya, calculate area. Kemudian di sini bagaimana implementasinya ya, tinggal di return 0 ya. Karena kenapa di kelas parent kan itu kan hanya left dan juga top ya. Ini kan di kelas parent shape-nya kan belum jelas bentuknya seperti apa, apakah triangle atau rectangle atau circle, maka calculate area-nya ya hanya 0, return-nya yang di return hanya 0, luasnya adalah 0 di sini. Oke, satu lagi. Kemudian berarti untuk calculate area ya menggunakan method overriding, berarti kita masuk ke kelas circle di sini ya. Berarti di sini kita tambahkan kata kunci override untuk di kelas circle-nya. Implementasinya ya masih sama seperti kemarin ya, tidak ada perubahan. Kemudian begitu juga di rectangle ya, kita tambahkan kata kunci override di sini. Oke, selesai untuk poin 1.1. Kemudian tambahkan metode calculate circumference. Semoga saya nggak salah bacanya ya teman-teman ya. Nah, ini untuk menghitung keliling dengan konsep overriding juga. Oke, kita tambahkan juga ya teman-teman ya, masuk di kelas shape. Ini adalah di kelas shape-nya atau di kelas parent-nya. Berarti implementasinya sama seperti calculate area. Maka di sini saya bisa copy paste teman-teman. Nah, kemudian di sini tinggal ganti calculate, namanya tadi apa? Circumference. Return-nya adalah return 0 atau return 0 di sini.
ya, karena ya shape-nya, bentuk shape-nya belum jelas di sini. Oke, selanjutnya untuk di kelas child-nya ya, biar cepat ya teman-teman ya, ini kita tinggal copy yang ada di kelas shape-nya atau di kelas parent-nya masuk ke kelas circle ya. Di bawahnya method calculate area ini kita pastekan di sini, tetapi di sini kita ganti override ya, ini untuk di kelas circle-nya. Kemudian return ya, rumusnya dari circle itu apa sih? Rumusnya dari menghitung keliling circle itu adalah 2 kali pi kali r. 2 kali pi kali r. R itu adalah rusuk. Rusuknya itu adalah setengah dari diameter. Berarti sama aja kalau di sini ya, data member di sini kan hanya ada diameter. Berarti kan rumusnya nanti akan menjadi 2 dikali pi dikali setengah diameter. Berarti sama aja, kita langsung bisa gunakan, maka setengahnya pun akan hilang ya. Berarti nanti kita bisa langsung tuliskan seperti ini teman-teman, math.pi dikali diameter ya. Mungkin kalau kalian coba lihat yang ada di slide ya, ini terlalu ribet ya menurut saya ya. Nah, di sini kalau kita lihat di kelas circle-nya ya, ini 2 dikali pi dikali diameter bagi 2. Ini kan sebenarnya kalau kita coret kan sebenarnya sudah selesai gitu ya. Kemudian kalau di contoh yang ada di slide itu pakai this gitu ya, selalu pakai this di sini ya. Sebenarnya kita tidak perlu memakai this pun juga bisa teman-teman di sini ya, seperti contoh yang saya berikan di sini ya. Yang penting jangan lupa di sini adalah selalu gunakan properties yang depannya adalah huruf besar. This itu hanya semacam sekali lagi hanya semacam penegasan gitu ya, bahwa oh ternyata properties diameter ini diambil dari kelas ini, this ini gitu ya, di kelas ini gitu ya, maka this, ada kata kunci this di sini. Padahal sebenarnya kalau tanpa this pun sebenarnya juga bisa di sini teman-teman gitu ya. Oke, itu untuk di kelas circle. Kemudian di kelas rectangle ya, ini tinggal kita copy paste ya teman-teman ya, yang dari kelas circle yang calculate circumference di sini. Masukkan ke sini rectangle di bawahnya ya. Kemudian nah di sini berarti kita ganti kalau keliling dari persegi itu adalah 2 kali panjang tambah lebar ya, 2 kali panjang tambah lebar, berarti 2 dikali panjang width tambah lebar height. Oke, selesai untuk metode calculate circumference di sini. Kemudian apply method overriding concept to print string ya. Display area circumference in the print screen method in child class. Oke, di sini masih di kelas rectangle ya teman-teman ya. Kemarin di sini berarti kita tinggal menambahkan untuk metode calculate area, untuk menampilkan area sudah kemarin kita tambahkan di sini. Berarti yang belum kita tambahkan adalah yang keliling ya. Untuk di metode print string pertama di kelas rectangle dulu ya teman-teman. Berarti di sini tinggal saya tambahkan satu buah lagi, yaitu adalah circumference calculate circumference ya.
ini teman-teman ya. Kemudian untuk di class circle ya, ini gampangnya kita tinggal copy paste bagian yang ini ya teman-teman ya. Masuk ke class circle, di method print stringnya, titik komanya saya hapus dulu, di enter, tinggal paste kan di sini. Oke. Selesai. Kemudian yang is equal nanti di pertemuan selanjutnya teman-teman. Kemudian masuk ke poin nomor 2, tambahkan list ya, sebuah list untuk menyimpan semua objek di dalam formnya. Oke, berarti saya masuk ke ini. Sebelum saya masuk ke downcasting ya teman-teman ya, saya agak melompat gitu ya, biar pembahasan kita juga enak di sini ya. Oke, di sini nah kalau contoh yang ada di slide, maka di sini kita hanya menggunakan satu buah list saja. List yang sebelumnya kita miliki sudah kita tidak gunakan lagi. Tapi untuk diimplementasi program silahkan nanti kalian cukup komen saja ya teman-teman ya. Oke, di sini teman-teman silahkan masuk ke implementasi formnya ya, masuk ke implementasi form. Masuk ke implementasi form di bagian paling atas sendiri. Nah, ini tinggal kita komen saja ya teman-teman ya, di komen jangan dihapus. Nah, kemudian di sini kita buat yang baru adalah list, tipenya adalah shape, list of shape. Oke, pasti yang lain akan terdapat error ya teman-teman ya. Nah, itu nanti akan kita implementasikan di sini. Kemudian selanjutnya tadi seperti yang saya sampaikan bahwa kita di sini target kita hari ini adalah sampai implementasi di button add-nya. Ya, sekarang di sini kita masuk ke implementasi button add-nya, teman-teman. Ya, masuk ke implementasi button add. Oke, di sini ya di bagian paling atas ya, karena di sini nanti kita menggunakan konsep polymorphism ya, teman-teman, di mana dari satu buah kelas parent-nya, terutama adalah di kelas shape untuk contoh ini, maka kita bisa mempunyai banyak bentuk di sini. Oke, di paling atas di sini saya bisa tambahkan dulu ya teman-teman ya. Saya buat deklarasi dulu untuk shape-nya. Ya, misalkan my shape. Ya. Objek my shape, tapi awalnya dia adalah null karena kita tidak tahu my shape ini bentuknya apa nanti, circle atau rectangle. Oke, list box oke, left dan top oke. Jika radio button circle dipilih maka ambil diameter. Kemudian nah di sini yang implementasinya yang berbeda adalah di sini berganti menjadi my shape. Ya, berganti menjadi my shape. Kemudian yang bagian ini teman-teman ini bisa kita delete. Karena kenapa ini? Karena nanti akan menjadi satu dalam sudah menjadi objek di my shape gini ya, sehingga nanti kita tinggal tampilkannya ya di luar if nya. Ini bisa kita hapus teman-teman ya, dua baris ini ya. Kemudian untuk bagian else yang artinya adalah ini rectangle ya, berarti di sini tinggal kita ganti sama seperti tadi my shape. My shape ini pun juga kita hapus. Kemudian di bawahnya else tinggal kita inputkan atau add-kan ke dalam list of shape. Yang kita add-kan apa ya, objek my shape gitu ya. Yang tadi apa di sini ya, tergantung ya,
Nanti yang kepilih radio buttonnya apa? Apakah circle, nanti akan menjadi objek circle, atau rectangle yang nanti akan menjadi objek rectangle, baru masukkan di list of shape. Mungkin kalau kalian perhatikan ya teman-teman ya, mungkin agak sedikit berbeda seperti yang ada di slide. Sebenarnya intinya sama ya. Ya ini ya, list of shape tadi, kalau yang ada di slide itu masuk ke logika if-nya dan juga else-nya di sini. Ya, sebenarnya perintah ini sama ya. Maka ini kalau saya keluarkan gitu ya. Saya keluarkan di sini, teman-teman. Oke, setelah ditambahkan di dalam list of shape, maka langkah selanjutnya adalah tampilkan di list box. Listbox info .items .add range, menggunakan add range ya. Kemudian my shape .print string. Print string .split, parameternya adalah \n. Nah, nanti secara otomatis ya C# ini akan melakukan pengecekan ya, my shape ini bentuknya apa, circle atau rectangle, yang dia akan menyesuaikan dia mau memanggil metode print string di kelas yang mana, di circle atau di rectangle di sini. Ya, kemudian kita cek dulu teman-teman apa yang masih error di sini ya. Ini pasti akan error ya, display all circle dan juga display all rectangle. Nah, ini untuk dua metode ini bisa kita komen dulu teman-teman ya. Dua metode ini bisa kita komen. Ya, kemudian kita lihat lagi ke bawah, masih ada yang error di mana untuk button remove ya, pasti akan terjadi error ya. Ini code-nya yang di button remove ya, ini kita bisa komen juga semuanya teman-teman, karena untuk button remove ini kita implementasikan di pertemuan selanjutnya. Akan tetapi jika kalian mau mengimplementasikan dulu, mungkin kalian sedang rajin-rajinnya belajar di rumah gitu ya, ya, kalian mau start lebih awal gitu ya, daripada harus menunggu sampai hari Rabu, kalian start dulu lebih awal, silahkan, monggo gitu ya, tidak ada yang melarang gitu ya, malah justru itu baik gitu ya. Tinggal besok Rabu ya, tinggal penjelasan dari saya sambil ngecek gitu ya, apakah implementasi kalian sudah benar atau tidak ya. Seperti itu, silahkan, monggo saja, tidak ada yang melarang di sini. Cuma target kita hari ini, target dari saya adalah sampai ke button add ya. Jadi ini untuk button remove nya bisa saya komen dulu untuk melakukan testing selanjutnya ya. Di button display pun juga sama ya, di button display ya, ini bisa kita komen terlebih dahulu. Oke, kalau sudah teman-teman, nah ini bisa kita tes ya. Kita cek lagi untuk di button add-nya, di bagian atasnya, oh sudah ya, list of circle-nya sudah komen, list of rectangle juga komen, ganti list of shape. Di sini juga sudah berganti list of shape, udah my shape di sini dan seterusnya. Oke, kita tinggal tes. Oke, di sini kita tes teman-teman, misalkan left-nya 5,
topnya 5, circle ya, diameternya adalah 14, add ya, area circumference-nya, kemudian kita tambahkan lagi di sini misalkan rectangle, left dan topnya sama tapi width-nya adalah 10, height-nya adalah 20, add ya, kita cek ya apakah benar di sini perhitungannya teman-teman. Areanya 200 benar ya, 20 kali 10, circumference-nya 10 tambah 20 dikali 2 60 ya. Oke. Sudah berhasil ya di sini teman-teman. Oke, itu teman-teman untuk pertemuan kita hari ini ya. Nanti untuk selanjutnya kita akan melanjutkan ke yang metode is equal, kemudian untuk yang button bukan form ya, sebenarnya ini ya bukan form display ya, tapi di sini button display ya, button display. Sorry, harusnya button display. Makanya untuk method is equal, button display, dan juga button remove itu di pertemuan selanjutnya. Tetapi sekali lagi, kalau kalian mau mencoba-coba terlebih dahulu sebelum pertemuan hari Rabu, silahkan, dipersilahkan gitu ya. Mumpung kalian semangat, mungkin ya lagi semangat belajar dari rumah di sini. Ya, karena selanjutnya nanti kita akan membahas tentang yang namanya adalah downcasting. Ya, oke, teman-teman. Sekian dari saya ya. Sekali lagi selamat belajar dari rumah ya. Tetap sehat, jaga kesehatan, jaga diri. Teman-teman ya, jangan bosan-bosan belajar dari rumah. Dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Oke, thank you teman-teman. See you.